Bumi ini adalah rumah kita. Hutan, satwa liar, dan tanah subur menjadi penopang kehidupan. Namun, apakah kita sudah benar-benar menjaganya? Setiap tahun, sekitar 10 juta hektar hutan hilang akibat berbagai aktivitas manusia. Hewan kehilangan habitat, tanah menjadi gersang, dan bencana alam semakin sering terjadi. Menurut analisis terbaru dari World Research Institute, tingkat kehilangan hutan primer tropis global pada tahun 2023 mencapai 3,7 juta hektar. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Nasional, laju deforestasi di Indonesia mengalami penurunan, yaitu sebesar 115.459 hektar di tahun 2019 hingga 2020, dari angka sebelumnya sebesar 462.458 hektar. Meskipun deforestasi mengalami penurunan, namun deforestasi masih menjadi ancaman besar. Meskipun upaya pelestarian terus dilakukan. Lihat ibu berdiri sedang bersusah hati. Kehilangan ini bukan hanya tentang hutan, tetapi mengancam kehidupan jutaan spesies, termasuk kita, manusia. Mungkin sebagian kalian itu masih bertanya-tanya apa sih isi dari SDGs 15? Isi dari SDGs 15 itu adalah komitmen dunia dalam melindungi dan mengelola ekosistem daratan dengan tujuan untuk mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati. Semua upaya tersebut itu telah dilakukan untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan dari makhluk hidup itu sendiri dan keseimbangan alam secara keseluruhan. Menurut UCN Red List, sekitar 26% mamalia, 13% burung, dan 24% reptil darat kini terancam punah. Kerusakan habitat, perburuan ilegal, dan perubahan iklim menjadi ancaman utama bagi kelangsungan hidup hewan darat ini. Hal ini menjadikan spesies-spesies tersebut lebih rentan terhadap kepunahan, terutama jika populasi mereka terus menurun atau habitat yang mereka butuhkan semakin berkurang. Kerusakan ekosistem bukan hanya menjadi ancaman bagi mereka, tetapi ancaman juga bagi keberlanjutan hidup kita semua. Kehilangan hutan berarti hilangnya sumber air, tanah yang subur, dan juga perlindungan dari bencana alam seperti banjir dan juga tanah longsor. Menurut data dari Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang diolah CSIS, rata-rata kerugian akibat bencana alam di Indonesia itu sebesar 1,6 triliun rupiah pada tahun 2022. Jumlah tersebut menurun 90,42% dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 11,6 triliun rupiah. Sementara itu, deforestasi di Indonesia pada tahun 2021 sampai 2022 tercatat seluas 104.000 hektar, sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 113,5.000 hektar. Pembukaan lahan sawit merupakan salah satu penyebab utama deforestasi di Indonesia. Aktivitas ini mempercepat perubahan iklim dan mempengaruhi keseimbangan ekosistem.
Nah, selanjutnya saya akan membahas terkait masyarakat memiliki peran penting dalam melestarikan kehidupan darat. Nah, langkah-langkah yang bisa kita lakukan yaitu pertama ada reboisasi, yaitu tanam pohon untuk memulihkan hutan yang rusak. Yang kedua itu ada konservasi satwa liar, yaitu cegah perburuan ilegal dan lindungi habitat alami. Yang ketiga itu ada gaya hidup ramah lingkungan, yaitu kurangi penggunaan plastik sekali pakai dan pilih produk ramah lingkungan. Nah, di Indonesia ini program seperti pengelolaan hutan berbasis masyarakat telah berhasil melibatkan warga lokal untuk melestarikan hutan sambil meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Contohnya itu pengembangan ekonomi ekowisata di kawasan konservasi seperti Taman Nasional Bromo, Sanggar Semeru, di mana masyarakat lokal dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan destinasi wisata. Kesadaran dimulai dari pendidikan. Program pendidikan lingkungan hidup di sekolah dan masyarakat dapat membangun generasi yang peduli dan siap melestarikan bumi. Banyak permasalahan lingkungan disebabkan oleh aktivitas manusia dan solusi awal bergantung pada peran manusia itu sendiri. Pendidikan lingkungan hidup dapat menumbuhkan sikap peduli dan komitmen untuk menjaga lingkungan dengan bijaksana. Menjaga dan merawat lingkungan tentunya hal yang wajib bagi manusia. Hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan sangat menentukan lingkungan itu sendiri. Jika lingkungan rusak, maka manusia juga rusak, baik itu fisik maupun non-fisik dari manusia itu sendiri. Salah satu cara untuk memberikan pemahaman adalah melalui penyaluran bimbingan dan pendidikan formal maupun non-formal. Pelestarian tidak bisa dilakukan sendirian. Kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan berbagai swadaya masyarakat sangat dibutuhkan dalam melestarikan ekosistem daratan. Kerjasama ini merupakan cara yang efektif dalam mendukung kawasan konservasi. Kolaborasi ini mencakup pendanaan, pelatihan, dukungan ilmiah, dan keahlian manajemen. Selain itu, partisipasi masyarakat juga sangat penting dalam upaya konservasi hutan. Contohnya adalah pengembangan ekowisata di kawasan konservasi, seperti Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, di mana masyarakat lokal dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan destinasi wisata. Pemerintah juga memberikan insentif ekonomi bagi proyek-proyek pelestarian lingkungan, seperti ekowisata dan agroforestry. Bumi adalah rumah Kita bersama Melestarikan Kehidupan darat, adalah tanggung jawab Kita bersama. Mulailah dari langkah kecil masa depan bumi. ada di tangan kita semua.